Siang semuanya. Siang, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Bu minta untuk Nanda yang memimpin doa untuk kita semua ya. Silakan Nanda. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mulai kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Nanda. Supaya kita lebih memiliki rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib ya. Nah, lagu wajib apa maunya? Ayo, yang kalian hafal. Indonesia Raya aja, Bu. Hah? Indonesia Raya. Ya, boleh. Ayo, Ibu hitung ya. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Di sini Ibu mau ngecek dulu ya kehadirannya. Yuliami. Hadir, Bu. Ya, Budi. Hadir, Bu. Tri. Hadir, Bu. Rin. Hadir. Elena. Hadir, Bu. Rara. Hadir, Bu. Nanda, oh ya Nanda ada tadi ya. Aam. Izin, Bu. Ya, Ririn. Hadir, Bu. A. Hadir, Bu. Brian. Hadir, Bu. Ya, lengkap semua ya. Nah, baik. Untuk hari ini, untuk materi kita, untuk KD, yaitu KD 4.10, yaitu menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulis ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian tempuh untuk hari ini, yaitu dengan berdiskusi, peserta didik mampu membuat persiapan penyusunan teks negosiasi secara tertulis dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, peserta didik mampu membuat tahapan-tahapan penyusunan teks negosiasi secara tertulis dengan tepat. Yang ketiga, dengan berdiskusi, peserta didik mampu menyampaikan teks negosiasi singkat secara tertulis dengan tepat. Nah, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita ya di materi teks negosiasi hari ini. Di sini nanti di pembelajaran kali ini, tentu kalian akan membuat persiapan penyusunan teks negosiasi ya berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kemudian setelah itu kalian akan membuat
tahapan-tahapan penyusunan teks negosiasi itu secara tertulis. Nah, setelah itu barulah kalian menyampaikan teks negosiasi singkat yang sudah kalian tulis tadi, ya. Nah, jadi sebagai stimulusnya, sebagai pengantarnya di sini Ibu punya video, ya. Tentu videonya adalah yang berhubungan dengan teks negosiasi, ya. Nah, jadi sebelum kalian menonton videonya nanti secara bersama-sama, ya, Ibu ingin kalian memperhatikan baik-baik isi dari videonya ini nanti, ya. Nah, di situ kalian harus bisa menangkap atau menemukan, ya, yang mana yang merupakan persiapan di dalam pembuatan teks negosiasi. Kemudian yang mana yang merupakan tahapan-tahapan penyusunannya, ya. Nah, jadi di sini Ibu akan bagikan, ya. Sebentar. Tolong nanti dicermati baik-baik isi videonya. Permisi, selamat siang. Iya, selamat siang juga. Ada yang bisa saya bantu? Iya, saya mencari buku novel Siti Nurbaya. Ada? Sudah mencari di rak novel? Sudah, Pak, tapi tidak ada. Baiklah, saya coba carikan di gudang. Silahkan tunggu di ruang tunggu ya. Baik, Pak, terima kasih. Kebetulan saya cari di gudang masih tersisa satu. Ini bukunya. Berapa harga buku ini, Pak? 58.000 saja, Nak. Harga itu terlalu mahal untuk saya, Pak. Bolehkah saya menawar? Boleh, silakan saja. Bisa tidak, Pak? Harga jadi 45.000 saja, Pak. Buku ini sudah langka, jadi harga segitu terlalu murah. Uang saya tidak cukup. Bagaimana kalau 48.000 saja? Saya harap Bapak mau membantu. Ini untuk tugas sekolah saya. Itu terlalu murah. Bagaimana kalau 55.000 saja? Itu sudah termasuk murah. Mungkin kalau kamu cari di toko buku lain, tidak akan ada lagi. Tapi uang saya hanya 50.000. Begini saja. Saya akan berikan buku ini seharga 50.000. Bagaimana? Baiklah, Pak, saya beli bukunya. Ini bukunya. Ini uangnya pas ya, Pak? Terima kasih sudah membantu saya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga telah membeli buku di toko saya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nah, baik. Bagaimana? Apakah cukup jelas untuk videonya tadi? Jelas, Bu. Rian? Jelas, Bu. Nah, baik anak-anak. Dari video tadi, ya, dari video aktivitas bernegosiasi tadi, ya, di situ tentu ada hal-hal yang bisa kalian ambil, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih jauh, ke materi inti, ya, di sini Ibu mau bertanya dulu, ya. Nah, mungkin di antara kalian mungkin sering menonton atau mungkin membaca, bahkan mungkin pernah melakukan yang namanya bernegosiasi. Ayo angkat tangan siapa yang pernah bernegosiasi di sini? Saya, Bu. Saya, Bu. Juga pernah ya. Nah, berarti kalian semua rata-rata pernah yang namanya bernegosiasi ya. Nah, baik, dari video tadi ya, sangat cukup jelas sekali ya. Di situ ada orientasi ya, ada isi dari negosiasinya, kemudian ada penutupnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke kerja kelompok ya, di sini nanti Ibu akan membagikan LKPD setiap masing-masing kelompok ya. Di sini Ibu yang akan menentukan kelompoknya ya. Gimana? Apakah ada yang keberatan kalau Ibu yang membagikan? Nanti kalau Ibu yang kalau Ibu tidak membagikan, mungkin si Budi maunya sama si Brian terus biasanya ya. Ya Budi?
Iya Bu, karena hanya berdua laki-lakinya Bu. Jadi untuk kali ini Ibu yang akan membagikan secara acak ya. Nah, jadi tidak ada pilih memilih ya. Nah, untuk kelompok satunya si Yuliami ya. Ya, Putri, Bu. Aam ya. Sri Ya, Bu. ya. Nah, itu untuk kelompok satunya. Sedangkan untuk kelompok duanya ada Eva ya. Kemudian Irin. Irin ada Irin ya. Nah, ya. Kemudian si Elena, Ririn, ya, dengan Nanda. Bu. Ya. Nah, cukup ya. Bu kira cukup ya. Ya, Bu. Ya. Nah, jadi sebelum kalian mengerjakan tugas LKPD-nya, di sini Bu akan membagikan LKPD-nya ya. Tunggu sebentar. Nah, nanti LKPD-nya ini ya, Ibu akan bagikan untuk masing-masing kelompok. Nanti silakan bergabung dengan kelompoknya yang sudah ditentukan Ibu tadi. Nah, untuk LKPD-nya nanti kalian akan menuliskan di sini ya. Nah, di sini ada sudah Ibu buatkan formatnya. Nah, di situ kelas ya, kelompoknya tadi sudah Ibu tentukan ya kelompoknya, kelompok 1 dengan kelompok 2-nya, kemudian anggota kelompoknya ya. Nah, kegiatan yang akan kalian lakukan nanti, langkah pertamanya di sini Ibu sudah menentukan ya topiknya, yaitu negosiasi untuk mendapatkan harga mangga yang murah ya. Nah, kalian bisa membayangkan aja dari sekarang ya, mungkin di kelompoknya mikirkan ide-idenya yang berhubungan dengan topik ini, yaitu tentang negosiasi untuk mendapatkan harga mangga yang murah ya. Tentu sudah ada di pikiran kalian ya. Nah, kemudian langkah yang kedua di sini, buatlah persiapan penyusunan teks negosiasi secara tertulis ya. Kemudian yang kedua, buatlah tahapan-tahapan penyusunan teks negosiasi secara tertulis. Yang ketiga, sampaikanlah teks negosiasi singkat secara tertulis ya. Nah, jadi dari langkah yang kedua itu nanti tentu kalian akan menjawab bersama-sama ya dengan kelompoknya masing-masing. Nah, nanti kalian akan menuangkan hasil pekerjaan kalian itu pada format ini ya, sudah Ibu siapkan. Bentar ya. Sudah Ibu siapkan di sini. Nah, langkah-langkah persiapan penyusunan teks negosiasi. Nah, di sini menentukan topiknya apa, uraiannya, kemudian menentukan pihak yang perlu dihubungi apa, ya, memilih strategi yang efektif apa, kemudian melengkapi alasannya. Tentunya yang harus berhubungan dengan topik yang sudah Ibu tentukan tadi, ya. Nah, kemudian untuk yang keduanya juga sama ya. Nah, ini sudah ada formatnya Ibu buat. Kemudian setelah selesai yang soal nomor 1 dengan 2, barulah kalian nanti akan menuangkan teks negosiasi secara singkat ya, dari hasilnya tadi dimasukkan ke sini nanti ya, di kolom ini. Cukup jelas? Jelas. Ya. Jelas, Bu. Itu masih Budi ini yang jelas ini. Yang lain mana suaranya? Jelas, Bu. Ya, Jelas, Ibu. yang lainnya tidur. Ya. Baik. Enggak, Bu. Ya. Biasanya si Rara ini selalu semangat ini. Yang lainnya gosip Bu di belakang Bu. Belum Ngantuk, sarapan. Bu, ngantuk. Sebentar ya. Jangan sampai mengantuk ya dengan Ibu ya. Nah, jadi sebelum kalian mengerjakan LKPD tadi, ya tentu kalian bertanya-tanya. Apa sih orientasi itu? Apa sih pengajuan itu? Seperti apa bentuknya? Bagaimana langkah-langkah menentukannya? Nah, makanya di sini Ibu akan menampilkan bahan ajar yang akan
kita pelajari pada hari ini ya. Untuk kalian cermati ya, Ibu akan membagikannya. Tunggu ya. Nanti kalau sudah ada tampilannya, kasih tahu Ibu ya. Sudah ada? Sudah, Sudah ya. Nah, di sini materi pokoknya yaitu tentang teks negosiasi ya. Sebentar. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan ya untuk kompetensi dasarnya, kemudian tujuan pembelajarannya sudah Ibu sampaikan juga. Nah, di sini baik, untuk materi hari ini tadi yang sudah Ibu sampaikan adalah tentang teks negosiasi ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi inti ya, di sini Ibu hanya ingin meninjau kembali ya, atau meninjau materi sebelumnya ya tentang pengertian dari teks negosiasi ya. Nah, mungkin si Irin masih ingat apa itu teks negosiasi, Irin? Apa Irin? Sudah Ya, kita pelajari ya, pada Bu. pertemuan sebelumnya ya? Iya, ya. Negosiasi teks yang berisi melakukan tindakan penawaran, Bu. Tawar-menawar, Bu. Iya, betul Irin ya. Berarti si Irin masih ingat ya. Semoga yang lainnya juga masih ingat ya pembelajaran sebelumnya ya. Nah, jadi teks negosiasi itu adalah merupakan penetapan keputusan secara bersama ya antara beberapa pihak yang memiliki keinginan berbeda. Tentunya di dalamnya nanti ada semacam tawar-menawar ya. Nah, kemudian untuk karakteristiknya juga ya. Nah, di sini tentu kalian masih ingat juga ya untuk materi sebelumnya. Itu melibatkan dua pihak atau lebih ya secara perorangan, kemudian menguntungkan kedua belah pihak, kemudian pada umumnya berbentuk lisan atau tulisan, kemudian mengarah pada tujuan praktis, kemudian mengandung konflik, dan yang terakhir itu menyangkut suatu rencana program. Ya, nah jadi itu sebagai tinjauan materi sebelumnya saja ya. Nah baik, kita masuk ke materi inti atau materi pokoknya untuk hari ini ya, untuk KD hari ini, yaitu tadi tujuan pembelajarannya yaitu bagaimana membuat persiapan ya, persiapan penyusunan teks negosiasi ya. Nah, tentu di sini ada langkah-langkah persiapannya. Boleh Brian dibacakan, Brian, apa saja? Baik, Bu. Ya, silakan Brian. Pertama, menentukan topik, Bu. Tunggu dulu Brian, yang lain Ya, tolong Bu. diperhatikan ya, nanti akan Ibu tanyakan kembali loh. Ya. Tolong Ya. diperhatikan, jangan ada yang asik Ya, ya Bu. ngobrolnya ya. Silakan Brian, ini bacakan, bantu Brian. Langkah persiapan menyusun teks negosiasi. Yang pertama, menentukan topik. Di sini kita menentukan apa yang ingin dibahas atau penawaran yang ingin diajukan kepada lawan bicara, misalnya topik untuk memperoleh kenaikan gaji. Kedua, menentukan pihak yang perlu dihubungi. Pihak tersebut memiliki keterkaitan dengan tujuan negosiasi kita. Jadi, kita tidak dapat memilih sembarang orang. Biasanya lawan bicara adalah pihak yang memenuhi kebutuhan kita. Misalnya sesuai topik di atas, maka pihak yang perlu dihubungi yaitu bagian kepegawaian direktur dan lain-lain. Ketiga, memilih strategi yang efektif karena kita sedang berusaha meminta sesuatu dari orang lain. Kita harus memikirkan cara supaya mereka bersedia melakukannya. Strategi memiliki 3 jenis, yaitu strategi kooperatif, adalah kedua belah pihak akan saling menguntungkan atau win-win solution. Strategi kompetitif adalah terjadinya kompetisi antara kedua belah pihak karena ingin saling menang.
Dan strategi analitis adalah negosiasi sebagai pemecah masalah. Misalnya, suatu topik di atas, maka memilih strategi kooperatif. Iya. Nah, yang terakhir, Brian. Oh, yang terakhir, Yang terakhir. melengkapi alasan rasional yang dapat meyakinkan lawan bicara. Nah, alasan tersebut bisa berkaitan dengan diri kita sendiri atau berkaitan dengan lawan bicara maupun hal-hal lain. Misalnya, karena masa kerja sudah lama, beban kerja lebih berat, upah minimum regional UMR atau upah minimum provinsi UMP yang sudah mengalami kenaikan. Iya, baik. Untuk si Brian, terima kasih ya sudah dibantu ibunya untuk membacakannya ya untuk materi inti hari ini ya. Nah, Ya, jadi Bu. untuk materi inti ini tentu berhubungan sekali dengan LKPD yang telah Ibu bagikan tadi ya, yang akan kalian kerjakan secara berkelompok nanti ya. Nah, coba diperhatikan kembali ya di LKPD-nya masing-masing itu, coba diperhatikan di kolomnya itu kan. Nah, di situ ada apa namanya langkah-langkah ya. Karena soalnya di situ tadi apa? Menentukan persiapan apa? Apa tadi? Epa. Soalnya yang pertama Epa. Langkah-langkah persiapan penyusunan teks negosiasi, Ya. Bu. Ya. Atau buatlah tadi ya, buatlah Iya, persiapan buatlah. penyusunan teks negosiasi ya. Nah, tentu kalian harus tahu dulu langkah-langkah persiapannya apa saja. Ya, di situ sudah Ibu tentukan di dalam LKPD-nya itu. Pertama, kalian tentu harus menentukan dulu topiknya, ya. Nah, setelah menentukan topik, ya. Nah, barulah kalian menentukan pihak yang akan kalian hubungi, ya. Contohnya saja ini ya. Kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah teks negosiasi tentang jual beli, ya, misalnya jual beli buah, misalnya atau jual beli baju, ya. Mungkin kalau anak-anak anak SMA mungkin sering membeli baju ya. Kita ambil contoh itu saja, ya. Misalnya kalian ingin membuat teks negosiasi jual beli baju, misalnya si Epa ingin membeli baju. Nah, si Epa ingin melakukan sebuah negosiasi, tentu pihak yang akan Epa hubungi adalah si penjual apa? Penjual bajunya. Penjual baju, Ya. Bu. Tidak mungkin si Epa ini menghubungi pihak penjual daging, ya, atau bernegosiasi dengan penjual daging, ya. Nah, itu maksudnya di sini. Nah, untuk yang ketiga, untuk langkah yang ketiga, memilih strategi yang efektif. Nah, jadi kita dalam bernegosiasi itu kita perlu juga memilih strategi yang efektif, yang baiknya seperti apa, ya. Karena yang namanya bernegosiasi tentu kita ingin mendapatkan hasil akhir yang baik, ya, yang berupa persetujuan di situ nanti ya. Meskipun seringkali juga ya di dalam negosiasi itu ada juga yang berupa penolakan ya di akhirnya nanti ya. Tapi yang alangkah baiknya kita mengharapkan persetujuan ya. Kalau kita ingin menawarkan tentu kita menginginkan apa yang kita tawar itu bisa kita dapatkan seperti itu ya. Nah, jadi strategi yang akan kita pilih tentu harus memilih yang kooperatif ya, yang sama-sama bisa menguntungkan lah ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berhubungan lagi dengan LKPD atau tugasnya yang kedua tadi ya. Untuk yang kedua tadi, soalnya membuat tahapan-tahapan penyusunan teks negosiasi ya. Betul tidak, Budi? Ya, benar Ibu. Nah, ya ini masuk di materi inti kita ya. Ya. Hal itu menentukan atau membuat tahapan-tahapan penyusunan teks negosiasi. Nah, jadi supaya kalian bisa membuat tahapan-tahapan penyusunan teks negosiasinya, tentu kalian harus tahu apa langkah-langkahnya ya di dalam membuat tahapan-tahapannya ya. Nah, jadi di sini apa langkah-langkahnya itu ada ini ya. Apa ini, Nanda? Yang pertama apa, Nanda? Ini terlihat Nanda di layar kamu, Nanda? Orientasi, Bu. Orientasi, Bu. Maaf, Bu. Orientasi. Apalagi Nanda? Pengajuan, Ya, terus penawaran, ya. persetujuan, dan terakhir penutup, Bu. Ya, bagus Nanda ya, berarti memperhatikan ya. Nah, Ya. jadi sebelum kalian membuat tahap-tahapannya, kalian harus tahu langkah-langkahnya dulu ya. Tentu kalian harus menentukan orientasinya. Nah, di sini akan Ibu jelaskan dulu satu persatu ya, baik itu orientasi,
pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup ya. Karena yang namanya di dalam negosiasi itu ada semacam dialog nanti ya di sini ya. Nah, jadi langkah-langkah membuat tahapannya itu yang pertama itu adalah orientasi. Ibu minta siapa ini? Si Elena membacakan, tolong Elena, yang untuk orientasi penjelasan uraiannya. Supaya teman-temannya juga bisa mendengarkan juga. Orientasi dapat dikatakan sebagai bagian pembuka dari teks negosiasi. Isinya berupa pengantar dan salam, serta tujuan mengapa seseorang ingin mengawali negosiasi. Bagian ini terbilang penting karena merupakan kesan pertama yang akan diberikan seseorang terhadap orang lain. Gitu, Bu. Ya, nah itu ya untuk di bagian orientasi. Nah, jadi bisa sambil diperhatikan nanti di LKPD-nya ya untuk bisa mengisi di bagian orientasi ini ya. Nah, jadi biasanya di dalam bagian orientasi ini tentu ada semacam ucapan salam ya. Nah, itu contohnya ada kata selamat pagi misalnya ya. Nah, selamat siang, selamat sore dan lain sebagainya ya yang berupa ucapan salam ya. Kalau kita mau membeli sesuatu tentu permisi Pak. Nah, itu termasuk ucapan salam juga ya. Ya, paham untuk yang orientasi? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Nah, kemudian langkah yang kedua itu ada pengajuan ya. Nah, untuk pengajuan ini Nanda, bacakan Nanda. Ya, Boleh, Bu. Bu. Untuk Ya, Nanda, pengajuannya, bacakan, Nanda. saya mau membeli sepatu futsal ukuran Bukan, Nanda, 41, jangan ke Mbak. Nanda. Ke ininya dulu, Oh Nanda. ya. Jika sudah melewati bagian orientasi, seseorang bisa memulai untuk melakukan proses negosiasi. Dalam teks negosiasi, hal ini dimulai dari bagian pengajuan yang sesuai dengan namanya. Seseorang dapat mengajukan permintaan mereka terhadap lawan bicara dengan negosiasi. Dalam bagian pengajuan, suatu belah pihak menjelaskan tujuan dan alasan mengapa mereka melakukan negosiasi. Selain itu, mereka juga menjelaskan apa saja yang mereka ingin capai dalam kegiatan negosiasi secara jelas, agar pihak lainnya dapat memahami alasan dibalik negosiasi ini. Ya, baik. Contohnya, Bu, baca, Bu. Nah, nanti Nanda ya. Nah, Ya, jadi Bu. itu untuk bagian pengajuan ya. Nah, ini sangat jelas sekali ya di bagian tahapan pengajuan ini. Baik, sudah 30 menit. Rosmiati terjebak pada ceramah. Ini bukan ceramah. Bukan ngajari Rosmiati, bukan ngajar seperti biasanya. Ya, anak yang harus berdiskusi banyak. Ngapain tadi sudah dibentuk kelompok, kok nggak disuruh diskusi, malah diceramahi. Salah di situ itu. Ya, harusnya anak menemukan sendiri. Berkali-kali saya katakan, biarkan anak itu menyimpulkan sendiri apa yang ingin dicapainya. Nah, jangan terjebak ke ceramah. Ceramah ya sampai 2 jam nggak selesai nanti ini kalau nggak di stop. Ya, gitu. Baik. Silakan Bu Ruslina. Baik, terima kasih Prof. Ya, Bu Rusmiati, model pembelajarannya apa, Bu? PJBL, Pak. Bu. Ya, dominannya ceramah ya, Bu ya. Yang disampaikan Prof tadi. Mestinya Ibu tadi setelah menayangkan video itu beri pertanyaan pemantik, Bu. Setelah itu siswa menemukan sendiri dari pertanyaan itu, memecahkan sendiri. Kemudian Ibu sudah membagi kelompok. Nah, kembali lagi Ibu menjelaskan materinya. Harusnya media atau bahan ajarnya itu siswa bisa menemukan sendiri di situ, Bu. Tugas Ibu sudah membagikan kelompok, ya siswa sudah suruh bekerja aja sendiri. Seperti itu mestinya, sehingga waktu tidak terbuang dengan ini. Jadi belum ada penyelesaian atau penilaian apa yang bisa diambil dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan pada saat ini. Untuk kedepannya lagi, Bapak Ibu yang lain ya, Bapak Ibu ya, supaya fokusnya itu di pembelajaran itu.
bisa apa namanya, rangkum semuanya dalam waktu yang diberikan 30 menit itu.